A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wajin farajahum warzuqna fid dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa sallallahu ala rasulihi wal a'immatil mayamin min alihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma kun li warikal hujjati ibnil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa ainan hatta tuskinahu aradhaka ta'an wa tumati'ahu fiha tawina rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tahirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Sholawat Channel, yang menyimak live ini kembali lagi untuk live bersama saya. Insya Allah saya akan bacakan buku ini, buku Tauhid Al-Mufadhal. Mudah-mudahan bisa dipahami juga bisa dimengerti tentang isinya, karena ini hanya semata-mata membacakan ya. Nanti kalau ada hal yang perlu disampaikan, diulas, atau saya ulas. Kalau enggak ya kita lurusnya, begitu ya. Pertama saya ingin mengajak Bapak dan Ibu serta kawan-kawan untuk membacakan surat Al-Fatihah untuk baginda Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Wabil khusus untuk yang menyampaikan tentang pemikiran ini, yaitu Imam Ja'far Al-Shadiq yang dituturkan kepada Mufadhal bin Umar Al-Jufi, yang kemudian susunan buku ini disebut sebagai Tauhid Al-Mufadhal karena berkaitan dengan tauhid, bagaimana keesaan Allah Ta'ala, penciptaan serta hikmah di balik penciptaan alam semesta terhadap, termasuk juga pada binatang, hewan sama, termasuk juga alam semesta, manusia, dan hal-hal yang terkait dengan semesta ini. Dan kali ini kita akan masuk pada terkait dengan binatang, yaitu kaki binatang dan cara bergeraknya, kemudian ketundukan binatang pada manusia dan binatang buas. Nah kita akan baca sekitar beberapa bagian terkait itu, dan kita nanti kalau ada hal yang harus didiskusikan kita diskusikan, kalau tidak ya kita ini saja. Kita akan hantarkan Fatihah untuk yang tadi kita sebut, wabil khusus untuk Imam Ja'far Al-Shadiq. Bibarakahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perhatikanlah kaki-kaki binatang. Bagaimana hal itu ada secara berpasangan yang disediakan untuk berjalan. Kalau saja hanya diberi satu kaki, maka hal itu tidak ada manfaat baginya. Karena ketika berjalan ia menggerakkan sebagian kakinya dan bertumpu pada sebagian kaki yang lainnya. Binatang yang berkaki dua menggerakkan satu kakinya dan bertumpu pada satu kaki lainnya. Sedangkan binatang berkaki empat menggerakkan dua kakinya dan bertumpu pada dua kaki lainnya secara bergantian. Karena binatang berkaki empat kalau menggerakkan dua kakinya dari kedua sisinya bertumpu pada kedua kaki dari dua sisi yang lain, tidak bertumpu pada tanah seperti tempat tidur dan sebagainya. Binatang itu menggerakkan kaki di depannya yang kanan dan yang kaki belakang yang kiri dan bertumpu pada kedua kaki lainnya. Begitulah terjadi secara bergantian sehingga tetap teguh berdiri di atas tanah dan tidak jatuh ketika berjalan. Di sini kita mengetahui bahwa
sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang itu disesuaikan dengan porsinya, dengan kemampuannya, dan juga dihubungkan dengan situasi dan tempat di mana dia bisa bergerak begitu. Kita akan sampai kepada ketundukan binatang pada manusia dan sebagainya. Tidakkah engkau perhatikan keledai, bagaimana binatang itu tunduk untuk menarik alat penumbuk tepung dan memikul beban? Bagaimana unta yang tidak dapat ditahan oleh beberapa orang yang kalau membangkang dapat tunduk kepada anak kecil? Bagaimana sapi jantan patuh pada pemiliknya sehingga diletakkan bajak pada pundaknya? Bagaimana kuda patuh untuk menyenangkan penunggangnya, sekawanan kambing sehingga hanya digembalakan oleh satu orang, walaupun kambing-kambing itu tersebar dan masing-masing menempati suatu tempat, maka ia tidak perlu mengikutinya. Demikian pula kelompok-kelompok binatang lainnya yang ditundukkan pada manusia, seperti itu keadaannya. Padahal binatang-binatang itu tidak memiliki akar dan pikiran. Padahal binatang-binatang itu tidak memiliki akal dan pikiran. Karena kalau binatang-binatang itu mampu berpikir dalam berbagai hal, niscaya diciptakan untuk mengacaukan manusia dalam banyak keperluannya, sehingga unta menghindar dari penuntunnya dan kuda lari dari pemiliknya, kawanan kambing meninggalkan gembalaannya, dan sebagainya. Ini sesuatu yang layak kita renungkan. Mengapa sebetulnya binatang-binatang tertentu di sini kita sebut tadi, misalkan binatang keledai, kemudian unta, kambing, kemudian juga di sini ada tadi kita ketahui kuda, adalah binatang-binatang yang tunduk pada kemauan manusia. Nah, di sini juga tidak disebutkan kenapa misalkan mereka bisa tunduk dan patuh, bisa mengikuti apa yang diarahkan manusia itu. Tampaknya karena kepentingan-kepentingan yang terkait dengan konsumsi dari binatang itulah yang menggerakkan dia mau menurut. Misalkan kita lihat misalkan penggilingan itu pakai keledai, di depannya ada makanan, kemudian keledai itu mengikuti terus yang bergerak dan sebagainya. Kalau misalkan kita punya burung, misalkan seperti burung yang ada di tempat saya ini, dia bisa mengikuti gerakan tangan saya itu. Kalau misalkan dia dilaparkan dahulu, kemudian dikasih lewat tangan kita, terus dilatih, ketika ada tangan kita langsung dia akan mangap keluar dan akan ingin menganggapnya ada makanan pada tangan kita. Jadi sebetulnya ketergantungan hewan atau binatang pada manusia itu karena ketergantungan pada makanan dan minumannya. Kalau saja kita lepas binatang itu ke tempat hutan yang lebih luas lagi, tampaknya kan terhindar, lepas dari cengkraman kita, dia mungkin bisa hidup sendiri mencari dan tapi ini sebuah realitas di masyarakat kita. Di tengah perkotaan seperti di Bandung misalkan, ada orang yang memelihara binatang seperti binatang yang burung ini kayak gitu, kemudian sudah lama disimpan, kemudian dilepaskan di kota itu, jarak berapa hari, 3-4 atau hari itu, si burung itu kembali lagi, mampir lagi, dan dia mencari makan, dan dia nemplok pada sangkar yang digantung. Sangkar itu dibuka dan dia masuk. Lalu berbunyi, kemudian si pemilik lihat ternyata ada burung kembali dan dia tersenyum pada burungnya itu. Jadi maksudnya si pemiliknya tersenyum, kemudian memberikan makanan dan sangat lahap sekali lah gitu. Tampak dibuka pintunya pun dia tidak mau keluar. Tampaknya memang sudahlah, daripada susah-susah mencari makanan, lebih baik ya berada dalam sangkar dan terus mendapatkan makanan dari sang pemilik gitu. Manusia juga kadang juga seperti itu ya, beri kebebasan untuk memilih hidupnya, beri kebebasan untuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang mau tunduk saja kepada orang
kemudian sudah tunduk, mau aja gitu gini gitu kan, karena bunyi punya faktor ikatannya yaitu dia mendapatkan upah gitu ya, upah yang bisa menghidupi dirinya. Kalau dilepas begitu saja mungkin dia tidak bisa gitu. Baiklah, kita akan sampai pada binatang buas tidak memiliki akal dan pikiran dan kemudian juga hikmahnya. Demikian pula kalau binatang buas memiliki akal dan pikiran sehingga berkumpul dengan manusia, maka akan membinasakan mereka. Maka siapa yang akan menghadapi singa, serigala, harimau, dan beruang? Kalau binatang-binatang saling tolong dan saling bantu melawan manusia, tidakkah engkau perhatikan bagaimana hal itu tercegah pada binatang-binatang tersebut dan ditakuti kedatangannya? Binatang-binatang itu pun takut pada tempat tinggal manusia dan menjauhinya. Kemudian binatang-binatang itu tidak tampak dan tidak berkeliaran untuk mencari makan kecuali di malam hari. Kendati binatang-binatang itu memiliki kemampuan menerkam, tetapi takut kepada manusia, bahkan terpaksa tunduk dan terhindar dari mereka. Kalau tidak demikian keadaannya, niscaya binatang-binatang itu akan menyerang rumah-rumah manusia dan mengurung mereka. Nah, sebetulnya kata Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ini bahwa mereka tidak diberi akal dan pikiran itu karena mereka sengaja untuk ditundukkan. Kalau mereka punya akal dan pikiran mungkin akan bisa bermain-main dengan manusia, termasuk bermain dalam pengertian bisa menerkam manusia secara strategis, misalkan dia ngumpet dulu manusia langsung dihantam gitu. Tapi kadang-kadang terjadi juga demikian ya sebetulnya. Tapi sebetulnya sih di sini kita ketahui bahwa meskipun binatang itu galak, buas dan sebagainya, tetapi yang paling penting kata Imam Ja'far As-Shadiq di sini ketahui kalau binatang-binatang itu saling tolong-menolong, saling membantu manusia, tidakkah engkau perhatikan bagaimana hal itu tercegah pada binatang tersebut dan ditakuti kedatangannya? Kalau saja mereka ada pikiran untuk bergabung sesama seluruh binatang itu, maka mereka bisa mengalahkan manusia. Bahkan kalaupun manusia menggunakan senjata dan sebagainya, itu akan dikalahkan begitu. Kita masuk lagi pada satu lagi, yaitu kasih sayang dan perlindungan anjing pada manusia. Kemudian dijadikan binatang di antara binatang-binatang buas itu yang mengasihi, melindungi, dan menjaga pemiliknya. Anjing biasanya pergi ke samping atau halaman rumah dalam kegelapan malam untuk menjaga rumah dan menghilangkan ketakutan pemiliknya. Hal itu dilakukannya sebagai kecintaannya kepada pemiliknya hingga merelakan dirinya mati dalam menjaga jiwa dan harta pemiliknya. Anjing mencintai pemiliknya sedemikian rupa sehingga mampu bersabar dari rasa lapar dan berlaku kasar. Mengapa anjing diciptakan dengan kasih sayang dan kecintaan seperti itu? Tiada lain karena anjing menjadi penjaga bagi manusia. Ia memiliki tubuh yang kekar dengan taring, cakar, dan gonggongan yang menakutkan untuk mempertakuti pencuri dan menjauhkannya dari tempat-tempat yang dilindungi dan dijaganya. Di sini kita ketahui bahwa di antara banyak binatang itu ada satu di antaranya binatang yang memang diciptakan untuk mengasihi, menyayangi, bahkan memberikan perlindungan kepada manusia, membantu dalam perlindungan urusan-urusan yang terkait dengan harta benda dan sebagainya. Nah itu yaitu namanya anjing itu. Oke, Bapak dan Ibu, seperti kita cukupkan dulu perjumpaan kita terkait dengan pembacaan buku Tauhid Al-Mufadhal, mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tampaknya kita cukup untuk sampai pada penjelasan terkait dengan binatang perlindungan kepada manusia dan induknya binatang pada manusia yang disampaikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq melalui lisannya Al-Mufadhal bin Umar Al-Jufi dalam buku Tauhid Al-Mufadhal. Untuk mereka yang terlibat dalam penulisan buku ini, untuk mereka khususnya kepada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dan juga pada keluarganya yang suci, marilah kita hantarkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita hantarkan juga Fatihah untuk kedua orang tua kita, para guru kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menjaga dan melindungi mereka. Bibarakah lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.